Ya, selamat pagi dan kembali lagi bersama Ulun Iqbal di acara kesayangan kita yaitu podcast Hulu Sungai. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan spesial tentunya. Bisa lihat perkenalkan diri kan? Baik, izin. Halo semuanya, nama saya Rizky ya. Nah, beliau ini merupakan salah seorang anak muda yang cukup sukses di usia yang sekarang. Dan beliau ini terkenal karena memiliki banyak cabang usahanya yang sudah tersebar di hampir seluruh Kalimantan Selatan. Nah, bisakah Pian menceritakan bagaimana perjalanan hidup Pian hingga Pian bisa sampai di titik seperti sekarang? Baik, jadi Ulun dulu merupakan manusia yang sangat ambisius karena latar belakang ekonomi saya yang kurang mampu. Jadi saya mencoba jadi anak yang lebih dari yang lain. Jadi di sini ulun mengisahkan dulu tuh orang kada banyak kebanar lawan ulun nih nang tukang bebersih jalan aja susubuhan bebersih menyapu sampah di jalan. Habis tuh siangnya menjaga tukang parkir pulang sampai malam hanya bulik kayak apa kada lapah malam awak sakitan saking kesaingannya begawi. Kada sedikit pang nang melihat ulunnya rendah di mata orang. Ada yang nyambet hidup ulun nih kada pocangan sukses kayak orang yang lain-lain, paling kada jauh lawan gue yang kakak itu aja. Tapi si Din nih kada tahu ada satu hal di hidup ulun nih yang ulun tanamakan. Ulun kada pacangan pasrah lawan keadaan yang kayak ini. Perjalanan hidup ulun ini kada mudah bagi ulun. Barataan datang dari kita yang hanya mau belajar walaupun di keadaan susah. Jadi, ulun di sini hendak menyampaikan keberhentian barataan. Jangan supan lawan gawean sorang. Selagi itu halal, buan harus banyak-banyak bersyukur. Kayak ulun nih, dari tukang sapu, tukang parkir, kawa sampai di titik ini karena ulun kada pantang pasrah lawan hidup. Yang bahaya tuh di saat orang ampih belajar pasrah lawan keadaan, kitanya juga kayak itu, maka kita pacangan susah selawasnya. Maka dari itu datangi perpustakaan, banyak-banyak membaca buku, karena kita kan tahu bisa aja satu buku yang kita baca kau merubah hidup lebih baik ke depannya. Terkadang ulun ini juga masih berpakai begawian, hanya boleh merasa lapar, ngantuk, nyari bahasa harian begawi. Tetapi tetap belum sempat akan membaca. Belum percaya sesuatu tuh kayak tenaga kawa habis, duit kawa kada maju, tapi punya ilmu kawa membuka jalan yang kada disangka-sangka. Ulun juga belajar pendidikan tuh kada aja tentang nilai, tapi kayak apa cara kita berpikir, cara kita berpandil lawan juga cara memikirkan membangun masa depan seorang. Sedikit-sedikit mulai berubah hidup ulun. Dari situ ulun sadar punya kita hendak kayak itu juga kada kawa kita hanya melihat keadaan kita nih nang kada kawa harus wani mengubah hidup, berusaha lebih keras lagi daripada orang lain. Maka dari situ ulun rajin datang ke perpustakaan. Bukannya paling pintar pang, tapi ulun ini sadar diri ulun banyak kurangnya masih. Ulun lahir dari keluarga latar belakang yang kurang mampu. Mama lan abah berdua segan mencukupi akan kebutuhan sehari-hari ulun. Lawan mengisi kebutuhan dapur supaya dapur tetap berisi. Pas waktu melihat kawan nukar buku hanyar, lawan banyak mengisi buku hanyar. 4 list pulang. Kayak kehidupan kekawanan ulun nih nyaman benar dilihat. Ulun ini mulai aktif berorganisasi, belajar berpidato di muka orang banyak, belajar jadi pemimpin. Lawan juga terus mengembangkan diri sampai akhirnya ulun terpilih sebagai duta genre. Bagi ulun ini hal yang luar biasa benar, lain sekedar gelar. Cuma ini bukti anak yang dulunya hanya sebagai tukang sapu jalan, tukang parkir, kawa juga mengolah prestasi.
Wah ini ulun jadi seorang pengusaha yang masih merintis pang juga. Jadi perpustakaan ini ulun jadi akan wadah biasa melawan rasa sopan diri seorang. Di sini ulun membaca banyak buku yang sangat membantu tentang bisnis, motivasi, komunikasi sampai kisah orang yang dahulu hidupnya susah wah ini sukses juga. Dari buku-buku ini ulun belajar bahwa miskin lain dari akhir kehidupan. Cerita yang sangat inspiratif dan menarik, terutama dengan ulun, dan mungkin juga sangat inspiratif bagi kawan-kawan atau adik-adik yang melihat podcast hari ini. Mungkin untuk menutup podcast hari ini, apakah ada kata-kata atau kata-kata motivasi yang sekiranya ingin kalian sampaikan kepada para penonton atau adik-adik kita? Motivasi mungkin ya untuk yang di rumah jangan putus asa, tetaplah berusaha, dan yang penting perbanyaklah membaca. Ya, mungkin ini sudah habis waktunya juga ya. Kita tutup saja dan kembali lagi bersama kami di podcast selanjutnya. Dadah.